Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara bil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Puji syukur serta rasa terima kasih kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang selalu tidak pernah berhenti tanpa jeda menganugerahi kita semua nikmat-nikmat yang sangat kita perlukan, nikmat-nikmat yang selalu menjadi tumpuan harapan kita untuk melanjutkan kehidupan dengan kebaikan, dengan keberkahan, dan juga dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dengan sepenuh hati dan hati yang tulus dan yang lapang, jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya dan para sahabatnya setia, dan mudah-mudahan kita semua khususnya ada di sini, pasangan kita, orang tua kita, anak keturunan kita, juga saudara-saudara kita semua, termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat pada hari kebangkitan, pada hari perhitungan, pada hari pembalasan, pada hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, semoga semuanya berada dalam kesehatan, berada dalam kebaikan, dan berada juga dalam hati yang lapang dan kebahagiaan semua. Amin. Jamang Bu, Pak, insyaallah ya. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Pada beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang surat An-Nas, dan pagi hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat sebelumnya. Kalau dari bawah setelahnya, kalau dari atas dari Al-Fatihah berarti sebelumnya, yakni surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas di dalam tradisi kajian ilmu tafsir, di dalam tradisi kajian tafsir itu biasa disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Mungkin kita sering dengar. Silakan baca surat Al-Mu'awwidzatain. Nah, kalau ada ungkapan istilah Al-Mu'awwidzatain itu merujuk kepada dua jenis surat. Yang pertama adalah surat An-Nas, dan yang kedua adalah surat Al-Falaq. Kenapa kedua surat ini lazim disebut oleh para ulama atau para ulama tafsir dengan istilah Al-Mu'awwidzatain? Karena kedua surat ini dua-duanya diawali dengan atau ada kata yang berbunyi a'udzu. Yakni ungkapan dalam surat ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baik surat An-Nas maupun surat Al-Falaq, dua-duanya ada kata a'udzu, artinya aku berlindung. Karena dua surat ini di dalamnya ada kata a'udzu, dan juga dengan dua surat ini kita bisa berlindung kepada Allah dari berbagai macam kejahatan yang disebutkan dalam kedua surat ini, maka kedua surat ini lazim disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, dan qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Dan dua surat inilah yang lazim atau selalu kita baca di berbagai macam kesempatan. Selain surat yang dimulai oleh kul yang lain, yang oleh kita kadang-kadang disebut dengan
trikul, 3 kul. Jadi surat yang ketiganya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama, yang kedua adalah qul a'udzu birabbil falaq, dan ketiga adalah qul a'udzu birabbin nas. Ketiga surat ini juga lazim menjadi satu rangkaian bacaan-bacaan kita untuk momentum-momentum tertentu, termasuk juga diwirid oleh kita secara biasa rutin, biasanya menjelang tidur. Nah, berkaitan dengan surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, pada waktu yang lalu kita sudah sekilas bahas tentang surat An-Nas, dan hari ini kita akan sedikit kaji, gali ilmu tentang surat Al-Falaq, dari khususnya dari tafsir Ibnu Katsir yang ada di hadapan kita. Pertama, sebagai wawasan yang perlu kita tahu agar kita semakin tahu tentang kandungan dan juga apa itu surat Al-Falaq, saya akan coba bacakan satu atau dua hadis Nabi yang tercantum dalam kitab Ibnu Katsir ini. Pertama, ada sebuah riwayat yang disebutkan, qala al-Imam Ahmad haddatsana Affan haddatsana Hammad bin Salamah akhbarana Asim ibnu Bahdalah an Zirrin ibni Hubaysh qala qultu li Ubay ibni Ka'b inna ibna Mas'udin la yaktubu al-mu'awwidhataini fi mushafihi faqala ashhadu anna Rasulullah akhbarani anna Jibril alaihi salam qala lahu qul a'udzu birabbil falaq faqultuha qala qul a'udzu birabbin nasi faqultuha wa nahnu naqul ma qala an-nabiyyu. Ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad seperti yang tadi kita bacakan. Nah, kata Zir bin Hubaysh, dia berkata kepada Ubay bin Ka'ab bahwa Abdullah bin Mas'ud itu tidak mencantumkan kedua surat Al-Mu'awwidzatain ini di dalam mushafnya. Nah, kalau kita belum tahu sejarah mushaf Al-Quran pada zaman dulu ketika Rasulullah masih hidup lalu wafat, nah mungkin maksudnya kita tidak begitu paham maksudnya apa mushaf Ibnu Mas'ud, atau mungkin nanti ada mushaf Ubay bin Ka'ab, ada lagi mushaf Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita sudah tahu tentang penjelasan mengenai mushaf pada masa dulu, itu kita akan tahu bahwa pada masa Rasulullah itu kan ada banyak penulis wahyu di kalangan sahabat. Nah, di antara sebagian sahabat itu, setelah Rasul menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, lalu Rasul menyampaikan kepada para sahabat. Nah, oleh para penulis wahyu itu, Al-Quran yang dibacakan oleh Jibril pada Rasul itu dituliskan. Ada sahabat anu mengumpulkan lalu menuliskan dalam mushaf mereka masing-masing. Nah, di antara sahabat yang menuliskan, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran itu, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud atau yang biasa disebut dengan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah putranya Mas'ud. Ada juga sahabat Nabi yang lain namanya Ubay bin Ka'ab. Beliau juga memiliki catatan, lalu mengumpulkan, menuliskan dalam mushafnya yang dalam kalangan ulama tafsir disebut dengan mushaf Ubay bin Ka'ab. Kalau tadi mushaf Ibnu Mas'ud, ada juga mushaf yang lain, mushaf Ali bin Abi Thalib dan mushaf beberapa sahabat yang lain. Nah, ini tadi ada pernyataan dari Zir bin Hubaysh yang berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah satu pemilik mushafnya. Nah,
Nah, Ibnu Mas'ud juga pemilik mushaf. Nah, kata Zir bin Hubaysh kepada Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Ibnu Mas'ud tidak mencantumkan kedua surat Al-Mu'awwidzatain ini di dalam mushafnya, di dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud tidak memasukkan surat Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dalam kumpulan mushaf yang dia susun. Nah, tetapi kemudian kata Ubay bin Ka'ab, dia berkata, asyhadu anna Rasulullah, aku bersaksi, kata Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah telah memberitahukan kepadaku, akhbarani anna Jibril alaihi salam, bahwa Jibril alaihi salam telah berkata kepadanya, qala lahu qul a'udzu birabbil falaq faqultuha. Jibril telah berkata kepada Rasulullah tentang surat Qul a'udzu birabbil falaq, lalu beliau mengatakan surat tersebut, artinya mengucapkan dan menyampaikannya. Qala Qul a'udzu birabbin nas, dan juga berkata Qul a'udzu birabbin nas faqultuha, dan aku juga mengatakan atau mengucapkan surat tersebut, Qul a'udzu birabbin nas wa nahnu naqul ma qala an-nabiy, dan kami mengatakan apa yang Rasul katakan. Nah, itu ya, jadi sedikit wawasan saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan surat Al-Falaq dan An-Nas, juga ada hadis yang lain yang menceritakan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini merupakan dua surat yang sangat dianjurkan, lazim kita baca baik saat kita terjaga maupun saat kita menjelang tidur. Ini ada kalimat faqara bihima thumma marra bi faqala kaifa ra'aita ya aqib iqra bihima kullama nimta wa kullama kunta. Rasul berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Aqib, bacalah kedua surat ini kullama nimta wa kullama kunta, pada saat engkau, maksudnya menjelang tidur. Kalau tidur kan nggak mungkin membaca ya. Bacalah kedua surat ini setiap engkau hendak tidur dan setiap kali engkau sedang terjaga atau bangun. Maka ya insya Allah kita biasa kalau menjelang tidur kan, diantara bacaan-bacaan kita wirid yang biasa kita lazim baca itu selain Al-Ikhlas juga Al-Falaq dan surat An-Nas, ditambah biasanya surat dengan ayat kursi, atau dengan ditambahkan pula dengan zikir-zikir yang lain kayak tasbih, kayak istighfar, juga sholawat. Ini yang biasa kita baca. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini bahwa ketika kita tidur, menjelang tidur, dan ketika kita sedang terjaga, maka kedua surat ini menjadi dua surat yang lazim kita bacakan sebagai salah satu zikir kita, zikir harian kita ketika kita membaca zikir. Bahkan dalam al-ma'thurat, yang baik ma'thurat pagi maupun ma'thurat sore, dua surat ini pun termasuk dua surat yang masuk dalam rangkaian bacaan. Dua surat ini, surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, baik, berikutnya lagi Rasul bersabda, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra bil mu'awwidzatain fa innaka lan taqra'a bimithlihima. Rasul berkata, bersabda, bacalah surat Al-Mu'awwidzatain ini, dua surat Al-Mu'awwidzatain ini, fa innaka lan taqra'a bimithlihima, karena sesungguhnya engkau tidak akan pernah menemukan dua surat seperti kedua surat ini. Nah, redaksi kalimat hadis ini maksudnya adalah bahwa dua surat ini memiliki keunggulan yang tidak ditemukan, yang tidak didapatkan dalam dua surat yang lainnya. Saking tingginya kedudukan dan juga kalau disebut fadilah dalam kedua surat ini. Nah, kesimpulan dari pengantar tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan surat Al-Falaq dan An-Nas ini adalah bahwa kedua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, adalah dua surat yang memiliki fadilah, keutamaan yang harus menjadi kebiasaan kita untuk dibacakan, baik saat kita menjelang tidur maupun saat kita sedang terjaga dalam posisi pikiran ataupun kesadaran kita sedang segar ataupun di luar tidur. Itu kesimpulannya.
Nah, ini berkaitan dengan hadis-hadis tentang sekilas mengenai surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, baik, sekarang kita coba berikutnya. Ada hadis lagi yang lain yang menceritakan tentang bahwa kedua surat ini termasuk dua surat yang dibacakan untuk obat. Mungkin bagi mereka yang biasa bacakan ruqyah, ini juga termasuk dua surat yang selalu dibaca ya. Nah, ini ada hadis Nabi bercerita tentang ini. Saya bacakan sebentar. An Jabir bin Abdullah qala li Rasulullah, "Iqra ya Jabir." Wahai Jabir, bacalah. Qultu, aku berkata, maksudnya Jabir berkata, "Wa ma aqra bi abi anta wa ummi." Demi ayahku dan ibuku, apa yang aku baca ya Rasulullah? Kata Jabir. Qala, kemudian Rasul bersabda, "Iqra qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Bacalah atau ucapkanlah, bacakan surat qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai dan qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Faqara'tuhuma. Kemudian Abdullah bin Jabir bin Abdullah berkata, faqara'tuhuma, kemudian ia juga membacakan kedua surat ini. Nah, kemudian Rasul bersabda lagi, faqala iqra bihima wa lan taqra'a mithlihima. Bacalah kedua surat ini karena sekali kau tidak menemukan dua surat yang fadilahnya sama seperti kedua surat ini. Sama dengan tadi ya. Nah, kemudian taqaddama haditsu Aisyah kepada Rasulullah, dan juga sudah sebelumnya sudah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah membaca surat ini wa yanfuthu fi kaffaihi wa yamsahu bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi. Menurut hadis Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah membaca kedua surat ini, yakni Al-Mau'idatain, Al-Falaq dan An-Nas. Wa yanfuthu, kemudian meniup ya, fi kaffaihi, di kedua telapak tangannya. Setelah baca kedua surat tadi, meniupkan angin dari mulut beliau ke arah kedua telapak tangannya, fi kaffaihi wa yamsahu bihima, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangan yang sudah ditiupi kedua surat Al-Falaq dan An-Nas tadi, mengusapkan wa yamsahu bihima rasahu, mengusapkan ke kepalanya, wajah dan wajahnya, muka beliau, wa ma aqbala min jasadi, dan bagian depan tubuhnya. Jadi gini, setelah baca surat Al-Falaq dan Nas, kemudian ditiupkan, beliau meniupkan kedua telapak tangannya, kemudian setelah ditiupkan kedua telapak tangan itu diusapkan ke kepalanya, lalu ke wajahnya, kemudian ke bagian depan tubuhnya. Mungkin kita juga pernah melihat atau sering melihat atau juga sering melakukan. Nah, jadi mungkin kalau ada yang bertanya, dari mana dasarnya kalau kita membaca surat bacaan tertentu termasuk Al-Mau'idatain ini, lalu kita tiupkan ke telapak tangan kita dan kita usapkan ke kepala, wajah dan anggota tubuh badan kita yang bagian depan. Nah, ini berdasarkan hadis Aisyah yang salah satunya terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, yang para ulama terdahulu dan orang tua kita juga mungkin sebagian kita itu sudah membiasakan kegiatan ini. Jadi pun bagian dari pengobatan yang Rasul lakukan, salah satunya adalah dengan dua surat ini. Kita bacakan dua surat Al-Mau'idatain dengan sempurna lengkap, kemudian kita tiupkan dua telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke kepala, usapkan ke wajah, kemudian ke bagian depan kita. Jadi berdasarkan hadis Aisyah yang salah satunya terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi berikutnya. Wa qala Imam Malik. Imam Malik berkata an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, an Urwah, dari Urwah, an Aisyah, dari Aisyah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidataini wa yanfus falamma istadda waj'ahu kuntu aqra'u alaihi bil mu'awwidati
wamsahu biyadihi alaihi roja'an barakataha. Juga berdasarkan hadis Aisyah juga bahwa apabila atau ketika Rasulullah sedang ada keluhan istaka, mengeluh, ada keluhan kesehatan atau mungkin penyakit yang ringan ya, istaka, keluhan-keluhan biasa, maka yaqra'u ala nafsi, beliau membaca kepada untuk dirinya ala nafsihi bil mau'izatain, dengan kedua surat ini. Wa yanfusu, kemudian dan meniupkan kedua telapak tangannya yang tadi disebutkan di awal, dan ketika rasa sakitnya menguat atau semakin keras, semakin katakanlah semakin parah, maka membacakan kedua surat ini al-mau'izatain atau bil mau'izah, wa saujadahu, dan mengusapkan tangannya roja'an alaihi roja'an barakah, berharap keberkahan dari kedua surat ini. Nah, ini juga sekaligus hadis yang kedua yang juga dari Aisyah tentang membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai wasilah mencari kesembuhan atas keluhan-keluhan penyakit yang kita alami. Jadi dengan kita bacakan keduanya, lalu kita usap, kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke kepala, ke wajah, dan kepada anggota tubuh kita bagian depan. Cukup untuk riwayat mengenai sekilas surat Al-Mau'izatain, Al-Falaq dan An-Nas sebelum masuk ke dalam bahasan. Nah baik, Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kepada kontennya. Kalau tadi adalah riwayat-riwayat mengenai surat Al-Falaq dan An-Nasnya, sekarang isinya. Isi dari surat Al-Falaq menurut para mufassir, salah satunya adalah Ibnu Katsir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bagi mereka yang mengajarkan ilmu tajwid, surat ini surat favorit kalau mengajarkan apa tuh? Hukum bacaan apa? Qalqalah ya. Kalau sedang mengajarkan qalqalah, bacaan yang mantul, maka contoh-contohnya adalah surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Min syarri ma khalaq. Mantul lagi. Semua ayatnya di situ, di akhirnya itu hukumnya adalah qalqalah semua. Qalqalah kubro ya. Ini surat yang berkaitan dengan ilmu tajwid sebagai salah satu contoh surat yang menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Nah, baik. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad bin Isam haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi haddatsana Hasan bin Shalih an Abdullah bin Muhammad bin Uqail an Jabir. Hadisnya dari Jabir lagi. Qala, nah beliau berkata, Jabir ini al-falaqu as-subh. Apa yang dimaksud dengan al-falaq? Kata beliau, al-falaqu as-subh. Al-falaq adalah waktu subuh. Dan memang kalau kita baca terjemahan, qul a'udzu birabbil falaq, apa terjemahannya? Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Itu kan ya? Itu yang kita baca di terjemahan. Nah, itu salah satu tafsir dari al-falaq yang ada di kalangan para ulama tafsir. Dan kata Jabir juga disebutkan bahwa al-falaq as-subh. Kalau kita lihat di kamus juga al-falaq dimaknai sebagai as-subh, yakni subuh. Makanya terjemahannya adalah katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan penguasa waktu subuh. Ini dari segi bahasa dulu. Tetapi nggak usah heran. Ini juga dikatakan tidak hanya oleh Jabir, tapi juga oleh Ibnu Abbas. Qala al-Aufi an Ibni Abbas, dan al-Aufi berkata, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata al-falaqu as-subh. Al-falaq juga adalah subuh menurut Ibnu Abbas. Jadi Jabir mengatakan al-falaq adalah subuh, Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa al-falaq adalah subuh juga. Warawa an Mujahid
wa Sa'id bin Jubair wa Abdullah bin Muhammad bin Uqail wal Hasan wa Qatadah wa Muhammad bin Ka'ab al-Qardi wa Abu Zaid wa Malik, banyak nih, an Zaid bin Aslam mithla hadza. Nah, begitupun Mujahid, Sa'id bin Jubair. Nah, kalau mereka yang belajar ilmu tafsir, Mujahid dan Sa'id bin Jubair ini adalah dua orang tabi'in yang disebutkan sebagai dua murid utama dari Ibnu Abbas. Keduanya meriwayatkan juga hal yang sama dengan riwayat yang berbeda. Kontennya sama, tapi riwayatnya berbeda. Jadi Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Muhammad bin Uqail dan sebagainya tadi juga meriwayatkan hal yang sama seperti ini. Nah, kesimpulannya, Al-Falaq menurut Jabir, menurut Ibnu Abbas, juga berdasarkan riwayat-riwayat dari murid-murid Ibnu Abbas yang lain, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan beberapa yang lainnya, Al-Falaq dimaknai sebagai subuh, waktu subuh. Itu yang pertama. Nah, akan tetapi penafsiran tentang Al-Falaq menurut para penafsir tidak tunggal. Selain waktu subuh untuk kata Al-Falaq, juga ada penafsiran yang lain. Ini kita perlu tahu sebagai wawasan, karena ini diajarkan dalam ilmu tafsir, dalam tafsir. Nah, qala Aliun ibnu Abi Thalha, Ali bin Abi Thalha. Ini bukan Ali bin Abi Thalib, beda lagi. Wa qala Aliun ibnu Abi Thalha an Ibni Abbas. Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas, al-falaqu al-khalqu. Nah, kata Ali bin Abi Thalha, riwayat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas punya riwayat dua. Yang pertama tadi subuh untuk makna dari kata al-falaq. Nah, tapi Ibnu Abbas juga hanya berdasarkan riwayat dari muridnya yang lain, yakni Ali bin Abi Thalha. Kata Ibnu Abbas, al-falaq maknahu al-khalqu. Al-falaq itu maknanya bukan subuh tapi al-khalqu, yakni makhluk. Al-khalqu wa kadza qala ad-duha. Nah, begitu juga yang mengatakan hal seperti itu adalah ad-duha. Wa kadza qala ad-duha amara Allah nabiyahu ayata'awadza minal khalqi kullihi. Ad-duha berkata, ad-duha sama yang salah satu tabi'in. Ad-duha berkata bahwa Allah memerintahkan nabinya, maksudnya Rasulullah Nabi Muhammad, ayata'awadza minal khalqi kullihi, agar berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk, maksudnya dari kejahatan seluruh makhluk semuanya. Itulah sebabnya maka al-falaq di situ diterjemahkan sebagai al-khalqu, makhluk seluruhnya. Bukan hanya Tuhan penguasa subuh, tapi Tuhan penguasa seluruh makhluk. Jadi yang pertama al-falaq ada yang memahami sebagai as-subuh, waktu subuh. Yang kedua ada yang memahami sebagai al-khalqu, yakni seluruh makhluk. Itu yang kedua. Nah, terus berikutnya lagi. Wa qala Ka'bul Ahbar. Berkata Ka'b al-Ahbar, al-falaqu baitun fi jahannam. Kata Ka'b bin Ahbar bahwa yang dimaksud dengan al-falaq adalah baitun fi jahannam, sebuah rumah yang ada di neraka jahanam. Idza futiha soha jami'u ahli nar min shiddati wa harrihi. Kata Ka'b al-Ahbar bahwa al-falaq adalah sebuah rumah di neraka jahanam. Apabila rumah itu dibuka, maka menjeritlah semua penghuni neraka min shiddatin wa harrim, saking kerasnya, saking luar biasa panasnya, dan waharin dan panasnya. Dia saking luar biasa kerasnya, panasnya, atau saking luar biasa aura negatif yang terdapat dalam rumah tersebut. Jadi kata Ka'b al-Ahbar, yang dimaksud al-falaq adalah sebuah rumah di neraka jahanam. Baitun fi jahannam, sebuah rumah yang ada di neraka jahanam. Yang pertama adalah as-subuh, yang kedua adalah al-khalqu, yang ketiga adalah baitun fi jahannam. Yang ketiga. Apakah selesai sampai tiga? Belum, masih ada lagi yang lain. Nah, ada lagi. Warawahu Ibnu Abi Hatim tsumma qala haddatsana Suhail
Ibnu Utsman an rajulin sammahu Anis-Sadi an Zaid ibn Ali an abahi annahum qalu al-falaq jubbun fi qa'ri jahannam alaihi ghita'un fa idza kushifa anhu kharajat minhu narun talijju minhu jahannam min syiddati harin ma yakhruju minhu. Pendapat yang keempat, al-falaq itu adalah jubun. Jubun itu apa? Di surat Yusuf ada ya, sebuah ayat yang berbunyi fi ghayabatil jubbi. Ada ya di surat Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf masih anak-anak remaja, dicemplungkan, apa dikunclungkan, apa ya? Dilemparkan ya, alqau fi ghayabatil jubbi. Kemudian mereka melemparkan Yusuf ke kedalaman sumur. Nah, jub itu adalah sumur atau lubang tanah. Kalau bumi berarti lubang tanah. Ya kalau lubang tanah kan kita, kalau lubangnya sangat dalam kan biasanya disebut dengan sumur ya. Makanya jubbun itu diterjemahkan juga dengan sumur atau lubang yang sangat dalam. Nah, kata pendapat yang keempat, al-falaq adalah jubbun fi qa'ri jahannam. Sebuah lubang atau sebuah sumur yang terdapat di dasar neraka jahanam, fi qa'ri jahannam. Kalau tadi sebuah rumah baitun fi jahannam, sebuah rumah di neraka jahanam. Nah, kalau yang ini al-falaq adalah sebuah lubang atau sebuah sumur di kedalaman neraka jahanam, di sangat dalam banget. Fi qa'ri jahannam alaihi ghita'un, yang di atasnya ada penutup, ada sumber. Jadi sumurnya tidak dibiarkan terbuka, tapi ditutup, ada penutupnya. Dan kita pun kalau ada sumur-sumur di kampung dulu, selain ada sumur yang terbuka, dibiarkan terbuka, juga ada karena takut ada yang masuk, itu sumurnya suka ditutup ya oleh media tertentu. Nah, alaihi ghita'un, di atasnya ada tutup. Fa idza kushifa anhu, apabila tutup itu disingkap atau dibuka ya, kharajat minhu nar, maka keluarlah api dari lubang itu atau dari sumur tersebut. Tadi juminhu jahannam min syiddati hari ma yakhruju minhu, di mana neraka jahanam sampai menggelegak, apinya berkobar saking panasnya api yang keluar dari lubang sumur tersebut. Itu yang keempat. Nah, terakhir yang kelima kita tuntaskan. Wa qala Abu Abdurrahman al-Habli al-falaq min asma'i jahannam. Al-falaq adalah salah satu nama neraka jahanam. Kita tahu ada banyak nama neraka, ada neraka Saqar, ada neraka Sa'ir, ada neraka jahanam, ada neraka-neraka yang lain. Nah, untuk neraka jahanam itu ada nama yang lainnya yang disebut sebagai al-falaq. Jadi al-falaq adalah min asma'i jahannam, salah satu nama dari jahanam, neraka jahanam. Itu sudah berapa Bu, Pak? 5 ya. Jadi yang pertama mana al-falaq itu menurut mufassir, satu adalah subuh, yang kedua makhluk al-falaq, yang ketiga baitun di jahanam, sebuah rumah di neraka jahanam, yang keempat sumur atau lubang di kedalaman neraka jahanam, yang kelima adalah salah satu nama neraka jahanam. Jadi yang tiga berkaitan dengan jahanam berarti ya, yang tiga berkaitan dengan neraka. Berarti 2 plus 3, yang tiganya adalah berkaitan dengan neraka jahanam, sedangkan yang duanya, yang satu adalah subuh, yang keduanya adalah seluruh makhluk. Udah, itu cukup. Akan tetapi kata Ibnu Katsir disebutkan, nah kita juga perlu pendapat ulama mufassir ini, yaitu khususnya Ibnu Katsir, apa pendapat yang menurut beliau dianggap paling dekat dengan pemahaman ayat ini, surat ini. Nah, qala Ibnu Jarir berkata, waswab al-qaulul awwal. Nah, kata penulis buku ini, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir berkata, jadi dia mengutip pendapatnya Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, waswabu al-qaulul awal.
pendapat yang benar tentang tafsir al-falaq seperti yang tadi kita sebutkan ada 5 macam itu. As-shawabu al-qaulu al-awwal. Pendapat yang benar menurut Ibnu Jarir adalah pendapat yang pertama, yakni pendapat yang mengatakan bahwa al-falaq maknanya adalah waktu subuh. Sesuai dengan ada yang di kamus. Di kamus itu al-falaq maknanya subuh, waktu subuh. Itu menurut Ibnu Jarir. Jadi kalau sekarang kita baca di terjemahan makna al-falaq sebagai waktu subuh itu berdasarkan salah satunya ya, berdasarkan tafsir dari Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa pendapat yang benar dari tafsir tadi adalah bahwa al-falaq maknanya adalah waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Nah itu kesimpulannya. Innahu falaqas subuh, yakni apabila waktu subuh sudah menyingsing, sudah terbit. Wa hadza huwa as-shahih, inilah pendapat yang benar. Wa huwa ikhtiyarul Bukhari fi shahihihi, dan pendapat inilah yang juga dipilih oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Itu ya. Sudah kesimpulannya ada 5, tetapi menurut Ibnu Jarir dan juga yang dipilih oleh Bukhari dalam kitab sahihnya bahwa yang benar pendapatnya adalah makna al-falaq huwa as-subh. Selesai. Nah, pertanyaan kita, kenapa muncul sebuah atau bukan muncul sebuah pemahaman? Kenapa kita harus berlindung kepada Allah sebagai penguasa subuh? Kemarin bahasanya adalah kita berlindung kepada Allah sebagai Tuhannya manusia, Rabbin Nas, lalu Malikin Nas, Raja manusia, dan Ilahin Nas, Sebab manusia. Berkaitan dengan manusia semuanya. Kalau yang kemarin surat An-Nas. Nah sekarang selain kita berlindung kepada Allah sebagai zat yang Tuhannya manusia, Rabbun Nas, pemelihara manusia, Raja manusia dan Sembah manusia, sekarang kita berlindung kepada Allah sebagai zat yang penguasa subuh atau pemilik pengendali waktu subuh. Nah tentu saja buat mereka yang mengamati tentang fenomena-fenomena hari, fenomena-fenomena alam, bisa memahami bahwa waktu subuh selain ia adalah waktu yang sangat baik, tadi Ustaz Koko membacakan surat Al-Muzammil yang dalamnya ada fatahajjad bihi nafilatal laka. Nah kapan salat tahajud dilakukan? Itu kan pada waktu menjelang subuh ya, ya tengah malam sampai menjelang subuh kan. Nah, tentu saja subuh adalah salah satu waktu yang sangat utama. Dan subuh adalah waktu malam, waktu yang gelap gulita. Dan kenapa disebutkan waktu subuh di awal ayat? Karena Allah juga bercerita tentang peristiwa-peristiwa fenomena-fenomena alam tentang waktu sebelum subuh. Yani pada ayat berikutnya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Kemudian berikutnya adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah datang atau apabila telah terbenam. Ketika matahari sudah terbenam di ufuk barat, maka gelap datang menyingsing. Gelap datang dan semakin lama semakin gelap. Yang buat orang-orang zaman dulu ketika belum ada lampu listrik seperti yang kita miliki saat ini, itu malam hari itu merupakan suatu fenomena yang cukup horor. Buat kita sekarang enak-enak saja. Siang dan malam seperti tidak berbeda. Siang terang benderang oleh matahari, malam hari pun terang benderang oleh sinar listrik yang kita punya, baik di rumah bahkan di jalan-jalan, kecuali jalan-jalan yang belum tersentuh oleh penerangan listrik. Nah, bagi manusia pada masa di mana belum ada listrik, belum ada penerangan, itu malam hari merupakan suatu waktu yang cukup menegangkan. Maka perempuan pada masa dulu tidak ada keluar malam hari. Bahkan laki-laki juga jarang, karena di kawasan tertentu pada masa tertentu malam hari adalah tempat keluarnya kejahatan muncul. Orang-orang tertentu melakukan kejahatan biasanya pada malam hari. Makanya Allah menyebutkan min syarri
ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam hari apabila telah datang, apabila telah menyingsing. Maksudnya apabila matahari telah terbenam dan hari sudah mulai malam. Dan kejahatan biasa terjadi pada malam hari. Ini untuk kejahatan-kejahatan orang-orang pada masa dulu. Kalau zaman sekarang kan siang dan malam tidak beda. Bahkan kecanggihannya pun sangat luar biasa. Kalau dulu malam hari kenapa digunakan sebagai waktu-waktu dilakukan kejahatan oleh orang-orang jahat? Karena tidak kelihatan. Tapi zaman sekarang banyak orang melakukan kejahatan di tengah siang hari dan tidak kelihatan. Karena kejahatannya sudah menggunakan pendekatan-pendekatan teknologis. Menyamar dengan dunia maya. Kita bisa ber-WA, bisa berchat, tidak kelihatan siapa kita sesungguhnya. Itu kan sepertinya kita kan sembunyi di tengah terang benderang. Nah, kejahatan masa sekarang itu luar biasa. Nah, lalu kenapa Allah menyebut malam pada ayat ini? Karena malam hari pada waktu itu digambarkan sebagai waktu di mana kejahatan banyak dilakukan. Nah, tapi konteksnya bukan hanya malam hari kita berlindung kepada Allah dari malam hari, bukan, tetapi dari semua kejahatan pada waktu-waktu yang biasa digunakan orang-orang berbuat kejahatan. Pada masa dulu biasanya malam hari. Nah, kalau masa sekarang, maka yang kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan itu tidak hanya pada waktu malam. Tetapi kenapa malam disebutkan di surat ini? Karena malam hari pada masa dulu, pada masa belum ada teknologi seperti yang kita rasakan hari ini, malam hari biasa digunakan sebagai waktu dilakukannya kejahatan oleh sekelompok orang yang berbuat jahat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kenapa malam hari disebutkan? Ada ayat berikutnya. Ini wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan, kalau kita lihat di terjemahan gimana Bu? Dan dari kejahatan para perempuan tukang sihir ya Bu ya. Di sini pun disebutkan bahwa an-nafasat itu adalah as-sawahir, perempuan-perempuan tukang sihir. Nah, ada pertanyaan nih. Kenapa di sini kalimatnya berupa kalimat wa min syarrin nafasati fil 'uqad? Saya akan coba memahami ayat ini dengan pendekatan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dan juga tadi kita baca di tafsir ini disebutkan bahwa an-nafasat itu adalah para penyihir perempuan. Nah, kalau kita kaji secara bahasa, an-nafasatu itu berasal dari kata, itu kan bentuk jamak, muannas. Asalnya dari kata nafasatun. Nafasatun bentuk tunggalnya mufradnya. Musananya adalah nafasatani, dua orang peniup. Nah, yang jamaknya adalah nafasatun. Berarti nafasatun itu berasal dari kata nafasatun yang kalau diterjemahkan secara asal itu artinya adalah penyihir perempuan atau perempuan yang meniupkan sesuatu sebagai mantra sihir. Kenapa disebut kata perempuan? Karena katanya berasal dari kata nafasatun, ada tamar butoh. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada sebuah kata ujungnya ada tamar butoh, tayang bulat, itu bermakna perempuan, mana? Contoh misalkan kata muslimun, artinya seorang muslim, laki-laki. Tapi kalau muslimatun, berarti muslimnya adalah perempuan. Mukminun, seorang mukmin, laki-laki. Kalau mukminatun, mukmin perempuan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, sebuah kata ketika ada tamar butoh di ujungnya, tak bulat, maka itu bermakna perempuan. Nah, karena nafasatun berasal dari kata nafasatun, maka dipahami sebagai penyihir perempuan. Ini salah satu makna secara bahasa ya. Nah, tetapi juga dalam ilmu bahasa, itu dalam ilmu bahasa ada sebuah nama yang disebut dengan sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu adalah sebuah sigot bentuk kata yang maknanya adalah sangat banget atau ahli di bidang sesuatu yang disebutkan dalam kata itu. Dan kalau disebut sebagai sigot mubalaghah, maka itu tidak hanya
atau bukan bermakna perempuan saja, tapi siapapun yang ahli di bidang itu maka menggunakan bentuk sigot mubalaghah. Kita mungkin pernah dengar ungkapan gini, kalau menyebut seorang ulama yang sangat alim, yang sangat mumpuni ilmunya tinggi gitu ya, kita menyebut beliau dengan asy-syaikhul alamah gitu ya. Asy-syaikhul alamah itu ada tamar butohnya Pak. Misalkan asy-syaikhul alamah siapa gitu, nama ulama siapa disebutkan. Itu biasanya kalau kita baca kitab-kitab gundul masa lalu, itu ulama yang menulisnya itu disebut dengan asy-syaikhul alamah siapa bin siapa gitu. Itu al-alamah tuh di situ ada tamar butoh. Nah, tetapi al-alamah di sana tidak merujuk kepada perempuan meskipun ada tamar butoh. Tapi maksudnya adalah ditujukan kepada orang yang sangat alim. Asy-syaikhul alamah artinya adalah syekh yang sangat alim, yang sangat berilmu, yang sangat tinggi ilmunya. Maka tamar butoh di situ tidak selalu bermakna sebagai perempuan, melainkan sebagai orang yang sangat ahli di bidang sesuatu yang disebutkan pada kata itu. Kalau al-alamah berarti orang yang sangat alim. Nah sekarang nafasatun ini juga sigotnya sama dengan alamah. Nafasat wazannya wazan fa'ala. Nah maka kata nafasatun itu selain bermakna karena ada tamar butoh sebagai perempuan, juga ada makna yang lain. Nafasatun ini adalah makna yang diambil dari sigot mubalaghah yang maknanya adalah ahli, sangat ahli di bidang sihir, dan itu tidak selalu bermakna perempuan. Makanya kalimat min syarrin nafasati fil uqad itu di antara maknanya selain ada yang maknanya sebagai para penyihir perempuan, juga maknanya adalah dari kejahatan para tukang sihir yang ahli di bidang sihir. Kalau bahasa kita mungkin para sihir yang grof, yang kahot. Kalau bahasa para pendekar mungkin sakti mandraguna, mungkin begitu ya. Pokoknya tukang sihir yang sangat kuatlah sihirnya, sangat ahli di bidang sihir. Bukan hanya tukang sihir yang masih amatir atau masih magang, jadi tukang sihir. Kan ada yang mungkin baru belajar sihir gitu ya, lalu KKN dulu praktek, magang dulu jadi tukang sihir, jadi asisten gitu ya, asisten sihir. Nah kalau belum jadi ahli itu hanya sahir saja. Tapi kalau kemampuan sihirnya sudah sangat luar biasa, ahli luar biasa, maka dalam bahasa menggunakan sigot mubalaghah, jadi sahar. Kalau kata yang lain nafas, dan kalau sangat ahli lagi dikasih tamar butoh, nafasatun. Alamun ada alamatun. Alam itu orang yang sangat alim. Nah, lalu kalau alamatun lebih tinggi lagi daripada alam. Sahir, tukang sihir. Sahar orang yang sangat ahli di bidang sihir. Nah kalau sahar itu sangat ahli banget di bidang sihir, jadi lebih tinggi lagi kualitas sihirnya. Nah yang kita harus beri kepada itu dari kejahatan para tukang sihir yang drop, yang kahot, yang sakti, yang luar biasa kemampuan sihirnya. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan para peniup di ikatan-ikatan yang diterjemahkan sebagai tukang sihir. Karena tukang sihir pada masa dulu itu membacakan bacaan mantra-mantra lalu ditiupkan di buhul-buhul. Uqad jama' dari uqdatun. Ikatan-ikatan atau buhul-buhul, bacanya tuh ditiupkan pada buhul-buhul. Zaman dulu mungkin medianya buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Kalau masa sekarang mungkin banyak media. Nah, jadi kesimpulannya selain dimaknai sebagai penyihir perempuan, secara bahasa as-sawahir atau an-nafasat itu juga dimaknai sebagai tukang sihir yang sangat ahli di bidang sihir yang mereka kuasai atau mereka lakukan. Nah, terakhir wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari kejahatan setiap orang yang dengki apabila ia mendengki. Dalam bahasa Arab ada dua kata yang sering kali diterjemahkan sama, yakni yaqdun
ha qaf dal hiqd. Hiqdun dan kedua hasadun. Hiqdun dan hasadun seringkali diterjemahkan sama, yakni dengki. Tetapi sebagaimana dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata, yang satu iri, yang satu dengki, yang seringkali diucapkan berbarengan, iri dengki. Itu antara iri dan dengki sebenarnya ada perbedaan. Sama dengan hiqdun dan hasadun juga ada perbedaan. Kalau dalam bahasa Indonesia, iri artinya apa? Tidak suka melihat orang lain senang ya. Itu iri. Ada orang mendapatkan kenikmatan yang kita tidak punya. Nah, ketika kita tidak senang dia punya dapat kenikmatan, kalau kita punya perasaan tidak senang dengan kondisi yang orang itu miliki, yang orang itu nikmati, maka itu kita berarti punya perasaan iri. Itu bahasa Arabnya hiqdun. Nah, lalu apa dengki? Nah, kalau dengki mah lebih maju lagi daripada perasaan tidak senang. Ada upaya untuk menghilangkan kenikmatan itu dari dia. Kalau dengki lebih parah. Iri saja tidak boleh, apalagi dengki. Kalau iri hanya punya perasaan tidak senang, tidak apresiatif gitu ya. Ada perasaan di hati rereget, kotor di hati. Nah, kalau dengki ada tindakan-tindakan untuk menghilangkan kesenangan, kenikmatan dari orang itu. Nah, ketika kita punya perasaan tidak senang, orang dapatkan nikmat dan kita berbuat lebih jauh menghilangkan kenikmatan dari dia, maka itu namanya dengki. Iri dan dengki. Iri tidak boleh, dengki apalagi. Nah, bahasa Arabnya iri, hiqd. Bahasa Arabnya dengki, hasad. Nah, di sini yang kita harus berlindung kepada Allah itu dari kejahatan wa min syarri hasidin idza hasada. Dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan tindakan kedengkian. Kalau sekedar ada orang tidak senang sama kita, kan kejahatannya tidak masuk ke kita, tidak tertransfer kepada kita. Ya, itu mah enggak masalah gitu kan. Ada orang tidak senang kan biasa. Mana ada orang yang disenangi oleh semua orang? Tidak ada kan? Nah, kalau hanya tidak senang, kita tidak akan terganggu. Tapi kalau ada orang yang tidak senang dan dia berusaha dengan tindakannya melakukan tindakan kejahatan kepada kita karena kedengkiannya, nah inilah yang kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan dia. Jadi yang kita berlindung kepada Allah itu adalah dari kejahatan aksionalnya, kejahatan yang dipraktekkan, yang dilakukan, bukan kejahatan hatinya. Kalau hatinya makan kita tidak berkuasa, tidak bisa tahu apa kejahatan hati yang dimiliki oleh seseorang yang tidak senang kepada kita. Nah, itulah maka yang Allah pilih dari kata ini dalam ayat ini adalah wa min syarri hasidin idza hasad, bukan wa min syarri hiqdin, wa min syarri haqidin idza haqad, bukan wa min syarri haqidin idza haqad, tetapi wa min syarri hasidin idza hasada. Dari kejahatan orang yang mendengki ketika ia melakukan tindakan kejahatan dalam kedengkian dia. Nah, itulah tafsir sekilas dari surat Al-Falaq yang bisa kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, meskipun masih panjang, tetapi insya Allah sebagai intisari dari penafsiran surat ini sudah cukup. Dan mungkin ada yang baru yang kita dengar, tapi juga sudah lama kita dengar sebagian, karena ini adalah salah satu tafsir surat yang sangat populer. Bahkan mungkin, mohon maaf, saya sampaikan satu lagi, ada di antara kita yang mungkin juga pernah mendengar bahwa di antara asbabun nuzul, ya ini perlu tahu sedikit. Asbabun nuzul surat Al-Falaq ini itu ada beberapa riwayat. Kalau saya pernah baca di tafsir yang lain, kalau nggak salah tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kabir karangan Al-Fakhrur Razi. Tafsir yang lain itu ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq. Salah satunya dan yang populer adalah suatu saat Rasul pernah terkena sihir, gitu ya. Pernah dengar mungkin ya? Pernah terkena sihir. Kemudian Jibril datang kepada beliau membaca surat ini, surat Al-Falaq. Ini singkat ceritanya.
Nah, ketika surat Al-Falaq turun pada Rasulullah lewat Jibril, kemudian Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk turun ke sumur. Kenapa? Karena di sumur itu ada 11 tali yang sudah dibaca mantra-mantra sihir. Nah, lalu Rasulullah diperintah oleh Jibril untuk membacakan surat ini sebanyak 11 kali. Dan setiap kali Rasul membacakan 1 kali surat ini, maka terputuslah tali yang ada di sumur itu yang oleh Ali bin Abi Thalib diambil. Baca lagi, putus lagi, baca lagi, putus lagi sampai 11 kali. Itu riwayat yang pertama. Tapi juga ada riwayat yang kedua, masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Al-Fakhrul Razi atau Tafsir Al-Kabir juga disebutkan bahwa asbab nuzul ayat ini, surat ini bukan Rasul pernah terkena sihir, tapi Jibril datang pada Rasulullah memberikan kabar gembira. Dan Rasul tidak sedang sakit dan apalagi terkena sihir. Rasul sedang biasa-biasa saja, tidak terkena sakit apalagi terkena sihir, tapi Jibril datang pada beliau memberikan kabar gembira yang kalau bahasa kitanya begini, kurang lebih. Hai Muhammad, ini saya membawakan surat dari Allah, ayat Al-Quran dari Allah yang bisa dijadikan oleh engkau dan umatmu sebagai surat untuk berlindung kepada Allah dari semua jenis kejahatan, terutama kejahatan malam hari, dari sejak malam menjelang sampai subuh menyingsing. Semua kejahatan yang terjadi pada malam atau pada saat hari gelap itu silakan berlindung pada Allah dengan surat ini. Nah, kurang lebih begitu lagi. Di salah satu riwayat mengatakan Rasul pernah terkena sihir, lalu Allah turunkan surat ini. Dan riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasul tidak pernah terkena sihir, tetapi Jibril datang sebagai kabar gembira membawakan surat ini untuk menjadi surat yang dijadikan bacaan kita untuk berlindung pada Allah dari semua jenis kejahatan yang terjadi pada malam hari. Itu saja barangkali yang bisa saya tambahkan sebagai asbabun nuzul dari ayat atau surat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, berikan kita semua kelapangan, kesehatan serta perlindungan dari semua kejahatan, dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia, kejahatan yang dilakukan oleh semua makhluk, baik yang ada di muka bumi ini maupun di semesta jagat yang tidak terlihat oleh kita, dan dari semua kejahatan makhluk Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.